Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini yang agak panas, semakin panas Jepang, kita bisa berkumpul lagi dalam rangka melanjutkan kajian bahasa Arab kita ya. Mudah-mudahan Bapak-bapak semuanya sehat selalu ya di tengah pandemi ini. Sambil kita sedikit demi sedikit terus belajar ya, terutama pelajaran bahasa Arab. Baik, kita mulai saja yang sedikit murajaah dari pelajaran yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya mungkin agak udah 2-3 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu karena sempat libur. Di pelajaran terakhir kita belajar yang namanya naat dan man'ut gitu ya. Naat man'ut atau sifat mausuf ya, sifat mausuf. Ya, naat man'ut itu yang isim yang pertama disebut man'ut, yang kedua disebut naat gitu ya. Atau yang pertama disebut mausuf, yang kedua disebut sifat. Jadi ini yang disifatinya, yang keduanya yang sifatnya gitu ya. Nah, sekedar murojaah saja bahwa man'ut dan naatnya itu harus selalu sesuai ya dari sisi jumlah atau satuannya, ya baik itu dia mufrad atau tunggal, musanna ya, atau jamak. Dia juga harus sesuai dari sisi mudzakkar dan muannasnya. Jadi kalau ada alif lam, naatnya juga harus ada alif lam. Kalau man'utnya tidak ada alif lam, maka naat juga tidak ada alif lam. Kemudian sesuai dari sisi i'rabnya, marfu, mansub, majrur ya. Kalau di sini dia marfu atau domah, maka sifatnya juga harus domah. Kalau majrur ya majrur. Pokoknya dia selalu mengikuti keadaan dari yang disifatinya ya, sesuai 4 kriteria ini ya. Nah, ini contoh-contohnya di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini di surat Al-Fatihah terdapat banyak sekali sifat karena di sana banyak menyebutkan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang yang sifatnya ada alif lamnya ya di atas. Yang di bawah ini yang tidak ada alif lam ataupun yang menggunakan tanwin. So, contohnya Qur'anan ajaban, Qur'anan arabiyan, kemudian qaulan sakilan, yaumun asirun, dan selanjutnya. Itu naat dan man'ut. Nah, kemudian kemarin kita sudah belajar sampai halaman ke 50 51 51 ya. Sekarang kita ke halaman 52 ya, kemarin sampai sini yang tamrin yang kedua ya. Jadi kalau ada yang pegang bukunya boleh dibuka di halaman 52 latihan kedua ya. Imla fil farogi fimayali bin na'til ladzi baina qausaini ba'da tahliyati bi'al indal luzumi. Ya. Jadi isilah titik-titik di bawah ini dengan sifat, menambahkan sifat, kemudian tambahkan apakah dia menggunakan al. Kalau di sininya man'utnya menggunakan alif lam, maka sifatnya juga harus ditambahkan alif lam. Contoh yang pertama, aina al mudarrisu. Nah, sifatnya itu jadid, maka titik-titiknya diisi ainal mudarrisu al jadidu gitu ya. Ainal mudarrisul jadidu kalau disambungkan seperti itu. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita mulai latihannya? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan dicoba untuk nomor 2, Pak Fauzi. Hai, siap.
Betul. Nomor 2. At-tajir. At-tajirun fil Nah, ini titik-titiknya diisi ini fil nih. Nah, di sini. Oh, masukin ini ya, kabir ya. Ya, ini At-tajirun kabir. At-tajirun kabirun ya. Fil tajiru. su Nah, isinya ini kabirun atau al-kabiru? kabiru kah? Kabiru ya. Al-kabiru ya, karena manutnya ada al juga, ada alif lamnya di sini ya. Maka kabirun At-tajiru al. menjadi al-kabiru ya, mengikuti manutnya. Jadi yang benar menjadi at-tajiru al-kabiru fisuki gitu ya. At-tajirul kabiru fisuki. Pedagang At-tajiru al kabiru fil suki. fisuki ya. Pedagang yang besar itu ada di pasar. Nah, baik. Nomor 3, Pak Hendri. Ana talibun qadimun. Ana tolibun kodimun. Ya, artinya saya Murid yang lama. ya murid lama atau murid yang sudah senior ya, bukan murid baru. Kemudian nomor 4, Mas Faza. Jalasat talibu jalasat talibul jadidu khulfa Muhammadin. Ya. Jalasat tolibul jadidu khalfa Muhammadin ya. Telah duduk murid baru itu di belakang Muhammad. Baik, nomor 5, Pak Fauzi. Nah, sebentar, kok nggak kelihatan. Nomor 5 ya. Man. Ya. Manil. Ya, manil waladu. Manil waladi. Waladu. Manil taladu. Tawilu. Tawilu. Alzi. Allazi. Kharaji. Khorojal. Oh, yang mau kasih nih. Ya. Musikasi ya. Nah. Agak panjang. Allazi khorojal ana minal fasli. Allazi kharajal ana minal fasli. Ya. Fasli. Manil. Gitu ya. Jadi gini, kalau secara lengkapnya, manil waladut tawilul ladzi khorojal ana minal fasli. Gitu. Artinya siapa anak laki-laki yang tinggi itu yang baru saja keluar dari kelas? Gitu. Ini kan pertanyaan ya. Gitu. Oh iya. Man Jadi, ya. Ya, man itu artinya siapa? Tawilu artinya tinggi. Jadi at-tawilu di sini menjadi sifat dari al-waladu. Karena al-waladunya pakai alif lam, maka ketika di sini dimasukkan tawilu ya, jadi at-tawilu karena dia harus mengikuti al-waladu yang mempunyai alif lam ya. Jadi manil waladut tawilu gitu ya. Jadi at-tawilu di sini ditulis isinya. Baik. Nomor 6, Pak Endri. Ammarun waladun qasirun. Ammarun waladun qasirun. Ammar anak yang kecil. Yang pendek ya. Nomor 7, Faza. Faisalun tabibun syahirun. Faisal dokter yang terkenal. Ya, Faisal adalah dokter yang terkenal. Nomor 8, Pak Fauzi. Liman hazal sarir. Liman hazal sariru maksur. Maksurunnya pakai alif lam nggak, Pak? Al-maksurun. Al-maksuru. Kenapa pakai alif lam? Karena dia mengikuti as-sarir. Kata sifat itu ya.
Ya, jadi liman hadas sarirul maksuru. Punya siapa ranjang yang rusak ini gitu ya. Liman hadas sarirul maksuru. Punya siapa ranjang yang rusak ini? Maksuru rusak ya? Maksuru rusak atau patah gitu ya. Baik, nomor 9 Pak Hendri. Hadza qalamun maksurun. Nah, Ini ada kolamun maksurun. pena yang patah. Kemudian Ya, di sini juga maksurun, tapi kalau di sini maksurun tidak pakai alif lam karena kolamunnya tidak pakai pakai alif lam. Ada kolamun maksurun ini pulpen yang patah atau rusak gitu ya. Baik. Nomor 10 Faza. Ai Ainas sakinu Sikinu. oh ya Ainas sikinu al hadu. Dimana Ainas sikinu al hadu. Ainas sikinul hadu. Ainas sikinul hadu. Di mana pisau yang tajam itu? Di mana pisau yang tajam itu gitu ya. Ainas sikinul hadu. Nah, mungkin bapaknya mau motong sesuatu gitu ya, nanya sama ibunya di mana pisau yang tajam itu gitu ya. Ainas sikinul hadu gitu nanya. Baik, nomor 11 ini terakhir Pak Fauzi. ya, nomor 11 ya. Ya. At-talibun Ya, nomor 11 ini. Liman. Salah ya. Liman hadhil sayara. Ya Rod. Liman hadhil sayara al-jilatu. Al-jamilatu. Jamil kah? Kelihatan. Al-jamilatu. Mobilnya bagus ya. Ya, betul. Liman hadhihi sayyaratul jamilatu gitu ya. Punya siapa mobil yang bagus ini gitu. Ya, liman hadhihi sayyaratul jamilah. Punya siapa mobil yang bagus ini? Ya, jamilah artinya bagus. Kalau ke perempuan jadinya artinya cantik gitu ya. Jadi jamilah itu artinya cantik. Atau kalau ke mobil maka dia artinya jadi bagus ya. Sayyaratul jamil. Baik, itu tadi tentang bagaimana menerapkan ya sifat. Jadi kita bisa membedakan kalau man'utnya tidak pakai alif lam, maka sifatnya juga jangan pakai alif lam. Kalau man'utnya atau yang disifatinya pakai alif lam, maka sifatnya juga harus ditambahkan alif lam. Ya. Nah, ini di pelajaran di latihan selanjutnya yang ketiga ya. Ini kita juga dikenalkan dengan sifat yang menggunakan isi mausul yaitu alladzi gitu ya. Jadi alladzi itu juga bisa menjadi sifat gitu ya. Contohnya di nomor 1 at-thalibu alladzi kharaja minal faslil ana min Indonesia gitu ya. Murid itu alladzi yang gitu ya. Alladzi itu kan artinya yang gitu ya, yang menunjukkan sesuatu itu gitu ya. Yang keluar dari kelas, yang baru saja keluar dari kelas adalah murid dari Indonesia. Ya. Gitu. Jadi karena yang jadi sifatnya itu kan awalnya itu yang menerangkan si siswa ini adalah kharaja minal fasli gitu. Keluar dari kelas karena ininya adalah suatu kalimat gitu ya, bukan satu huruf satu kata, maka dikatakan alladzi atau libul ladzi kharaja minal faslil an min Indonesia. Nah, ketika sifatnya menggunakan alladzi ya, syaratnya adalah man'utnya harus selalu ada alif lamnya. Ya, yang disifatinya harus selalu ada alif lamnya. Kenapa? Karena alladzi-nya ada alif lamnya. Kan tadi harus sesuai ya. Karena alladzi ini tidak bisa berubah ya.
maka mau nggak mau yang man'utnya atau yang disifatinya yang harus berubah ada alif lamnya gitu. Jadi tidak bisa misalkan tolibun alladzi, nggak bisa ya, tapi harus atolibul ladzi gitu ya. Yang kedua juga alkitabu alladzi gitu ya. Tidak bisa kitabun alladzi. Karena aladzinya dia mabni tidak berubah, tidak bisa berubah, maka mudhofnya yang bisa kita rubah harus menggunakan alif lam. Tuh, ya. Nah, contoh di nomor 1 atau libul ladzi kharaja minal faslil an min Indonesia. Gitu. Baik. Silakan baca nomor 2, Pak Endri. Al-kitabul ladzi ala maktabi lil mudarisi. Ilmu darisi ya. Artinya apa? Kitab yang ada di atas meja kepunyaan pengajar. Punyaan pengajar ya atau guru. Baik. Al-kitabul ladzi alal maktabi lil mudarrisi gitu ya. Al-maktabi dia majrur karena ada ala ya, ada huruf jar. Lil mudarrisi, al mudarrisi juga majrur kasroh karena ada li gitu, lil mudarrisi. Baik, nomor 3, Faza. Liman hadzal qalamul jamilu alladzi 'alal maktabi. Punya siapa pulpen yang bagus ini, pulpen bagus ini yang ada di atas meja. Meja ya. Liman hadzal qalamul jamilu. Nah, al jamilu ini menjadi sifat yang pertama dari al qalamu gitu ya. Nah, di contoh yang ketiga ini sifatnya ada lebih dari satu ya. Yang disifatinya adalah al qalamu ya, pulpen. Al-qalamu, sifat yang pertama dari al-qalamunya itu adalah al-jamilu. Pulpennya, sifatnya yang pertama bagus. Yang kedua, sifat pulpennya itu alladzi alal maktabi, yang berada di atas meja gitu ya. Kan sebetulnya kalau kalimat singkatnya bisa saja kita nanya liman hadzal qalam. Ya, liman hadzal qalamu. Punya siapa pulpen ini gitu. Nah, ternyata pulpennya ada banyak misalkan ya. Maka supaya lebih jelas, lebih spesifik ditambahin sifatnya. Liman hadzal qalamu al jamilu. Punya siapa pulpen yang bagus ini? Nah, yang bagusnya ternyata banyak juga. Ada yang di bawah meja, ada yang di atas meja, ada yang di bangku misalkan gitu ya. Maka ditambahin lagi sifat yang kedua supaya lebih spesifik. Alladzi alal maktabi, yang bagus yang ada di atas meja gitu ya. Liman hadzal qalamul jamilul ladzi alal maktabi. Nah, ini kan nanti yang ditanyanya menjadi jelas mau jawabnya ya. Oh, yang itu, kalau yang itu misalkan punya Muhammad gitu ya. Jadi intinya sifat itu supaya apa yang kita ucapkan lebih spesifik gitu ya, lebih jelas menggunakan sifat. Oke. Sekarang nomor 4, Pak Fauzi. Al-baitul kabiru alladzi fi zalika Syari'i. apa ini? Al-saro Dalika syari'i lil waziri. lil wazir ya. Wazir ya. Ya, ya. Iya. Nah, al-baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Rumah besar ya, rumah ini al-baiti. Al-baitu ini yang disifatinya ya, man'utnya. Sifatnya al-kabiru yang besar, rumah yang besar, kemudian alladzi fi dzalika syari'i. Sifat yang keduanya adalah alladzi fi dzalika syari'i, rumah besar yang ada di jalan itu ya, lil waziri, punyanya Pak Menteri. Wazir ya. Al baitul kabiru alladzi fi dzalika syari'i. Nah, as-syari'i
Kenapa di sini kasroh tidak asari'u? Kira-kira Saya kenapa? baca lagi ya. Hah? Al-baitul al-kabiru alladzi fi zalika sari al-waziru. Ya, tidak likasari'i al-wazir lil waziri. Fi Karena ada zalika. fi ya. Karena ada fi bukan. Ya, Fi zalikal ya. Kal ya. Fi zalikal fidzalika sari. syari'i. Ya, kenapa di sini syari'i dia majrur atau kasroh? Karena dia menjadi mudhof ilaih dari zalika kan, gitu. Nah, zalika juga sebetulnya ini majrur posisinya ya, karena ada fi gitu. Nah, asyari'i dia menjadi mudhof ilaih dari zalika. Fidzalika syari'i. Lil wazir. Apa ribut buat di bawah pohon saya nih. Hai. Bunyi suara itu. Nah. Fi zalika terus ya. Oh ini syari'i bukan jadi mudhof ilaih ya, ini jadi badal dari zalika gitu ya. Karena zalikanya dia majrur oleh fi, maka syari'inya juga mengikuti zalika, dia majrur juga syari'i. Jadi dia badal dari zalika, ini di pelajaran yang sebelumnya ya. Fi zalika syari'i. Itu syari'inya kena fi bukan? Dia karena jadi badal dari zalika. Ya. Gitu. Oh. Yang sebelumnya kan di pelajaran ke-6 ya kalau nggak salah ya, kita belajar ada isim isyarah ya, ada zalika yang menunjukkan itu gitu, atau haza gitu. Haza, yang setelah haza itu kan nanti jadi badalnya mengikuti si hazanya. Di zalika juga ini mengikuti si zalikanya. Zalika, karena zalika posisinya majrur oleh fi, maka syari'i juga ikut ke zalika gitu. Ya. Nah, lil waziri, kalau al waziri ini jelas karena dia juga ada huruf jar gitu ya. Gitu. Jadi fi huruf jar ini merubah posisi zalika, kemudian asyari'i dia ngikut ke zalika. Baik. Jalan tadi itu sari ya, jalan. Jalan itu syari'i ya, asyari itu jalan ya. Syari'i jalan. Zalika syari'i artinya jalan itu gitu ya. Berarti lil waziri ini khobar apa gimana? Lil waziri. Nah, ini jadi khobar ya. Tapi khobarnya susunan dari jar dan majrur ya. Jarnya itu li, al-wazir ini yang majrurnya. Jadi khobar itu tidak mesti satu isim, satu kata gitu ya. Bisa jadi dia satu kesatuan jar majrur seperti ini. Lil waziri. Dia menerangkan apa? Mubtada'nya al-baitu gitu ya. Jadi sebetulnya kalimat nomor 4 ini kalimat utamanya gitu ya, cuman al-baitu lil waziri gitu ya. Rumah itu punya menteri gitu. Tapi supaya al-baitunya lebih spesifik ya diperjelas, maka ditambahkan sifat. Al-baitu al-kabiru alladzi fi dzalika syari'i. Gitu. Jadi kalimat utamanya sebetulnya hanya al-baitu lil waziri. Ya. Baik, nomor 5 Pak Endri. As-sarirul lazi fi ghurfati Khalidi maksurun. Figur fati Khalidin. Fi ghurfati Khalidin maksurun. As-sariru alladzi fi ghurfati Khalidin maksurun. Nah, kenapa maksurun? Maksurun itu penjelasan dari ghurfatin. Dia penjelasan dari Ghurfa. Dari asariru ya. Dari asariru gitu ya. Jadi sebetulnya kalimat utamanya adalah asariru Sariru. maksurun. Sur. Ya. Ranjang itu rusak gitu ya, atau patah. Asariru maksurun. Ranjang itu rusak. Tapi
kita perjelas ranjangnya ranjang yang mana? Ranjang alladzi fi ghurfati Khalidin, ranjang yang ada di kamarnya Khalid. Khalid gitu. Jadi ranjang yang ada di kamarnya Khalid rusak gitu. Ya, jadi sebenarnya kan dia mau mengabarkan bahwa ada ranjang yang rusak gitu. Nah, ranjang yang mana? Ranjang yang ada di kamar Khalid gitu. Asariru alladzi fi ghurfati Khalidin maksurun. Nah, yang jadi kabarnya adalah si Maksud. maksur, khobarnya menjadi maksur gitu ya. Maksur itu jadi khobar dari asarir. Gitu ya. Baik. Pak, kalau misal sifatnya ada dua, misalnya rumah yang besar dan bagus, itu Nah, bisa. al-baitul kabiru Al-jamil, wal jamilu atau al-baitul al-jamilu. kabirul jamilu. Ya. Al-baitul kabirul jamilu atau bisa Oh, banyak ya. Misalkan rumah yang besar, yang bagus dan yang warnanya putih misalkan, gitu ya. Al-baitul kabirul jamilul abyadu gitu misal. Gitu ya. Yang rumah yang besar, yang bagus, yang warnanya putih gitu. Ya, itu bagus. Jadi bisa sifat itu tidak ada batasan ya, bisa banyak gitu. mantap. Seperti tadi contohnya di surat Al-Fatihah gitu ya. Di sini Robil alhamdulillahilladzi arrobil alamin arrohmani arrohimi maliki. Nah, ini sifatnya terus berlanjut gitu mensifati Allah gitu ya, bahwa Allah itu Tuhan sekalian alam, dia juga Maha Rohman, Maha Rohim, kemudian juga Raja gitu ya, Raja dari pembalasan gitu. Ini juga bersambung. Soalnya di sini juga Bismillahirrohmanirrohim. Allah itu sifatnya Maha Rohman dan Maha Rahim. Ya. Nah, ini juga ya sama ya. Baitun jadi man'ut, jadidun jadi naat. Jadi ingat yang pertama disebut adalah man'utnya ya. Bukan naatnya. Naatnya adalah yang disebut belakangan atau yang jadi sifatnya. Ya. Baik, nah ini kalimat-kalimat yang baru ataupun mufrodat yang kita pelajarin di pelajaran ke-9 ini. Al-maktabatu ya, al-maktabatu artinya kantor ya. Meja juga bisa meja ya? Gimana? Bisa juga meja. Meja ya bisa, al-maktab meja ya. Maktabah kantor. Al-maktabatu al-an sekarang al-mirwahatu apa, ada yang ingat nggak? Al-mirwahatu, kalau lagi musim panas kita butuh al-mirwahatu. Kipas. Kipas ya, kipas angin. Al-mirwahatu kipas angin. Al-mustausofu. Nah, al-mustausofu kemarin apa? Kan kemarin ada mustasfa ya, rumah sakit. Rumah sakit. Ada mustausofu. Nah, klinik bukan. Klinik ya, beda. Ya, ada mustasfa itu rumah sakit yang besar, ada mustausof gitu ya, atau mustausofu artinya klinik ya yang lebih kecil gitu ya. Kemudian al-madrasatu sanawiyah artinya SMA. SMA gitu ya. SMA ya. Madrasah sanawiyah itu kalau di bahasa di Arab itu SMA iya. ya, bukan SMP. Tawasi itu kalau yang SMP. Ya, jadi madrasah sanawiyah itu artinya kan secondary school gitu ya. Sanawiyah itu artinya secondary gitu ya. Madrasah sekolah, secondary school gitu ya. Al-waziru artinya menteri. Syahirun terkenal tadi. masyhur ya. Terkenal. Adun artinya tajam. Tajam ya. Tajam. Artinya tajam. Baik. Nah, untuk pelajaran ini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke pelajaran ke-10. Tadi kalau ya, gampang ingatnya itu di belakangnya UU, lanjutannya juga UU gitu ya. Kalau belakangnya II, lanjutannya II lagi gitu ya. Betul, Pak. Jadi tadi kan kalau yang man'ut itu ya, dia dari sisi i'robnya marfu mansub majrurnya dia harus mengikuti ya. Jadi kalau
ininya U, ya ujungnya harus U. Kalau I ya I, kalau A ya A gitu ya. Itu untuk sekarang seperti itu gitu ya. Sebetulnya nanti akan berubah lagi. Bisa jadi misalkan ini yang ininya A, kesananya jadi U bisa jadi. Cuman kalau untuk yang sekarang ya pelajaran yang sampai saat ini anggap saja seperti ini ya. Jadi kalau ininya U ya ininya harus U gitu ya. Kalau I harus I gitu. Gitu dulu ya. Itu lebih untuk lebih gampang memahaminya ya. Jadi intinya harus sesuai ya, perubahan akhir katanya atau tanda harokat akhir dari katanya harus sesuai ya antara yang disifati dan yang menjadi sifatnya. Baik, nah kita karena waktunya masih panjang ya, kita lanjut ke pelajaran ke-10. Nah, Sebentar, Pak. ya Taib. Mau nanya tadi, coba kembali ke yang Al-Fatihah deh tadi ya. Ini kan, ini Alhamdulillahirrob. Agak bingung juga tuh. Robbal alamin. Robbil alamin. Alhamdulillahirobbil alamin ar-rahmanir-rahim. Nah, Malik Yaumiddin dia nggak pakai al gitu lagi ya. Malik Yaumiddin. Nah, itu nggak pakai A ya. Kenapa Itu menerangkan Allah yang biru itu atau gimana? Gimana? Iya, ini juga menerangkan Allah yang ini. Kenapa dia Malik Yaumiddin? Kenapa nggak pakai alif lam? Karena mudhof ilaih gitu ya. Ya, karena dia menjadi mudhof. Ya. Nah, kita kan sebelumnya di pelajaran ini kan di mana ya mudhof ya. Nah, mudhof itu tidak boleh masuk alif lam dan tidak boleh ada tanwin. Ya, dia memang menjadi sifat ya gitu. Jadi kalau dia tidak dimudhofkan ke Yaumiddin ya, Al-Maliku saja, Al-Malik. maka dia akan menjadi ada alif lam ya, karena mengikuti Allah di sini ya. Gitu ya. Mengikuti Allah di sini. Contohnya di sini juga Robbi ya. Allahi Robbinya tidak pakai ar-Robbi gitu ya. Kenapa? Karena dia dimudhofkan ke alamin. Ya. Allahi kan di sini ya, Allahi Robbil alamin. Robbi di sini menjadi sifat dari Allah. Dia tidak ada alif lam karena dia dimudhofkan. Nah, Ar-Rahmani dia tidak dimudhofkan, maka dia balik lagi alif lamnya muncul lagi. Ar-Rahimi dia muncul lagi alif lamnya gitu ya, karena tidak ada dimudhofkan. Nah, Maliki hilang lagi alif lamnya karena dia dimudhofkan. Gitu. Jadi yang pelajaran-pelajaran sebelumnya juga harus terus diingat juga. Jadi dikombinasikan ya antara aturan-aturan yang kita sudah pelajari dengan aturan-aturan yang baru. Maliki Yaumiddin. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pelajaran ke-10. Nah, pelajaran ke-10 ini ya, pelajaran ke-10 kita akan dikenalkan dengan yang namanya isim dhamir. Ya. Kalau selama ini kita belajar itu adalah isim yang bentuknya dhohir gitu ya. Jadi isim itu ada dua. Ada isim dhohir, ada isim yang namanya isim dhamir. Ya. Isim dhohir ya isim dhohir kayak isim ya biasa ya. Allah, Ar-Rahman gitu, terus Muhammad, masjid, rumah gitu ya, baitun, masjidun itu semuanya kan macam-macam isim lah, itu bentuk-bentuk isim ya. Nah, atau libu ini juga isim gitu ya, al-mujtahidu ini isim, tapi dia sebutnya isim dhohir. Nah, isim dhamir adalah yang kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti ya. Dhamir dalam bahasa Indonesia dinamakan kata ganti. Sedangkan definisi dhamir merupakan isim ma'rifah ya. Ingat tidak, isim ma'rifah yang mabni artinya berarti dia tidak akan berubah gitu ya.
yang bermanfaat untuk menggantikan atau mewakili penyebutan sesuatu atau seseorang maupun sekelompok. Ya. Contoh isim tuh, nah isim domir itu dibagi 3 lagi. Nanti ada yang goib, ada yang mukhotob, ya, ada yang mutakalim. Contoh yang goib, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ya. Yang mukhotob, anta, antuma, sampai antuna. Yang mutakalim, ana, nahnu. Jadi goib, mukhotob, mutakalim itu artinya mutakalim itu adalah orang pertama gitu ya. Mutakalim itu artinya kan orang yang berbicara gitu ya. Jadi orang pertama. Mukhotob orang yang diajak bicara ya, orang kedua. Goib ini orang ketiga yang tidak ada ya. Goib itu berarti yang dibicarakannya gitu ya. Mutakalim orang yang bicara, mukhotob yang diajak bicara, goib yang dibicarakan ya. Contoh mutakalim, ana, nahnu ya, saya, kami, itu kan berarti posisinya adalah orang yang berbicaranya ya. Ana, nahnu. Nah, jadi domir ini kan ada 14 ini ya. Ini gampang, tinggal dihafal saja. Ana, saya, nahnu, ini mutakalim yang sifatnya banyakan ya, kami ya, artinya kita. Mukhotob ya, kita juga sering ya kan bicara anta gitu, ente gitu ya. Anta artinya kamu, antuma kamu 2 orang, antum kamu sekalian ya atau kalian, anti kamu perempuan seorang, antuma kamu 2 orang perempuan, antuna kamu sekalian perempuan ya, kalian perempuan. Jadi kalau ke perempuan jangan bilang antum gitu ya. Kalau mau bilang anti atau antuna gitu ya. Kalau kita kan sesama laki-laki biasanya ente atau antum gitu ya. Anta atau antum gitu ya. Ente juga sebetulnya itu hanya di orang Indonesia ya, di Arab tidak ada yang bilang ente gitu. Adanya enta gitu ya. Nah, kalaupun mau agak slang gitu ya, jadi enta bukan jadi ente gitu. Tapi yang benarnya adalah yang resminya adalah anta gitu ya. Anta, antuma antum, anti, antuma antuna. Nah, untuk yang goib artinya dia gitu ya. Huwa dia seorang laki-laki, huma dia dia 2 orang laki-laki, hum dia mereka gitu ya, mereka sekalian laki-laki, hiya dia seorang perempuan, huma dia 2 orang perempuan, hunna dia mereka sekalian perempuan ya, mereka perempuan. Ini gampang kalau di pesantren ini biasanya dinyanyikan ya, dinazomkan huwa huma hum gitu ya. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Nah gitu. Jadi biar gampang menghafalnya ya. Jadi dari huwa huma hum sampai ana nahnu seperti itu. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi intinya ini adalah kata ganti gitu ya. Saya, kamu, atau mereka, dia, atau mereka gitu ya. Kalau anak-anak sama orang dewasa tuh sama ya? Kalau gimana? Anak-anak. Nah, kalau ini tidak melihat anak-anak atau apa, tidak melihat usia ya. Sama saja. Kalau ini melihatnya intinya apakah dia mutakalim ya, orang berbicara, orang diajak bicara, atau orang yang dibicarakan gitu. Jadi saya untuk perempuan untuk anak dewasa gitu, orang dewasa sama saya, untuk anak kecil sama gitu, pakainya anak gitu. Akta juga sama gitu ya. Cuman mungkin nanti ada dari sisi etika gitu ya, kesopanan, misalkan kalau yang ke orang tua gitu bilangnya tidak anta gitu ya, tapi antum gitu ya. Meskipun antum kan seharusnya dia untuk kalian ya, untuk kamu sekalian. Tapi untuk litahrim gitu ya, untuk menghormati seseorang, maka kita biasanya pakai antum gitu, atau ke ustadz gitu ya, ke guru itu jangan ustadz ente mau kemana, nggak gitu ya. Tapi ustadz antum mau kemana gitu ya, atau senior gitu ya, antum mau kemana gitu. Itu dia
dia berdua perempuan laki sama ya? Sama. Kalau berdua sama, Sama. baik itu dia yang mukhotob ya ataupun yang goibnya sama. Huma di sini menggunakan huma juga. Ya, mukhotob juga antuma, pakai antuma juga. Sama ya kalau yang dua. Yang beda yang sendiri sama yang banyak beda. Ya. Itu kalau kita lawan bicara kita ada 2 orang, laki-laki dan perempuan. Nah, itu ya sama kan pakai antuma. Antuma Kan? ya? Antuma kan bebas. Bebas ya. Iya. Nah, kalau banyakan, kamu kalian tapi ada perempuan laki-lakinya gimana nah? Makanya apa? Yang laki-laki kayaknya diambil deh. Ya, yang diambil yang laki-laki ya. Tergantung ya, bebas. Itu nanti tergantung yang mayoritas yang mana. Misalkan ternyata kalian tapi laki-laki cuma sendiri gitu. Sisanya perempuan semua. Nah, itu antuna aja bisa gitu ya. Antuna kalian perempuan gitu ya. Atau kalau banyak laki-lakinya gitu misalkan ya antum gitu ya. Tapi antum sebenarnya antum lebih general ya. Antum itu secara ini bisa ini untuk perempuan juga. Contohnya kalau dalam Al-Qur'an ya, itu ya kalau kita melihat ayat-ayat dalam Al-Qur'an ya, itu domir mukhotobnya rata-rata menggunakan domir yang mudzakkar ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam gitu misalkan ya. Alaikum gitu ya. Wa antum ta'lamun gitu ya. Tidak ada antuna gitu, tidak ada ya, tidak menggunakan domir perempuan. Kenapa? Apakah artinya perempuan tidak diwajibkan gitu ya? Nah, tidak gitu ya. Tapi antum itu mencakup laki-laki dan perempuan juga. Jadi kalau itu sebutan untuk manusia gitu ya, ya secara umum itu menggunakan domir-domir yang mudzakkar atau yang laki-laki antum gitu ya. Makanya dalam Al-Qur'an juga semuanya menggunakan mukhotob yang laki-laki gitu ya. Tapi itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Atau misalkan sesuatu yang kita tidak tahu gendernya, misalkan gitu ya, maka itu menggunakan domir yang mudzakkar yang laki-laki ya. Contoh misalkan Allah gitu ya. Nah, Allah menggunakan kalimat anak, nahnu gitu huwa gitu ya. Menggunakan kalau kita di dalam Al-Qur'an ada huwa gitu ya, yang menunjukkan ke Allah gitu ya. Huwallahul ladzi gitu ya, khalaqo gitu ya. Huwallahu gitu. Jadi menggunakan kalimat yang mudzakkar. Apakah Allah itu laki-laki gitu ya? Ya, belum tentu ya, tidak. Karena Allah itu ya berbeda dengan manusia, berbeda dengan makhluk gitu ya, mukhalafah dari makhluknya. Tetapi huwa itu bisa digunakan untuk sesuatu yang tidak diketahui gitu, apakah dia perempuan atau laki-laki ya, maka dia menggunakan bentuk yang laki-laki saja ya gitu. Baik, ada pertanyaan lagi? Nah, masih ada waktu beberapa menit lagi. Nah, dalam domir ini nanti ya ada yang disebut dengan domir muttasil, ada yang disebut dengan domir munfasil. Ya, domir munfasil artinya domir yang terpisah, domir muttasil artinya yang tersambung, gitu ya, yang bersambung. Nah, contoh domir-domir munfasil dan mutasil. Kalau munfasil nih seperti ini nih, yang di sini ya, takdir yang di sini ya, domir takdirnya seperti ini. Munfasilnya seperti ini. Wa humahum sampai ananahnu ini tadi ya, yang kita lihat di sini. Nah, ini semuanya domir munfasil. Nah, kalau yang mutasil itu artinya domir yang bersambung. Bersambung dengan apa? Bersambung dengan kalimat yang lain. Ya, jadi dia kata ganti dan dia menjadi mudhof ilaih. Contohnya qalamuhu, pulpennya gitu ya. Pulpen punya dia gitu ya. Maka nah ini dia yang tadinya huwa itu jadi tidak qalamu huwa ya. Tapi jadi qalamuhu, dia menggunakan bentuk yang mutasilnya. Jadi kalau huwa dia bentuk mutasilnya hu ya.
qalamuhu gitu ya, pulpennya. Contoh di huma menjadi huma tetap ya. Qalamuhuma, pulpen mereka berdua. Qalamuhum, pulpen dari mereka. Kalau hiya, nah ini hiya jadi ha ya. Qalamuha gitu. Jadi kalau pulpennya mirip laki-laki dia jadi qalamuhu, kalau perempuan dia menjadi qalamuha ya. Gitu. Jadi kalau misalkan contohnya kita mau mendoakan misalkan orang yang meninggal gitu ya. Jadi kalau laki-laki yang meninggal Allahumma gfir lahu ya. Kalau perempuan maka Allahumma gfir laha gitu ya. Warhamha wa'afiha gitu ya. Jadi semuanya ha gitu. Karena itu menunjukkan yang meninggalnya perempuan. Gitu. Jadi beda ya. Nah, makanya kalau ada orang yang berpaham ideologi LGBT itu, ya itu tidak diterima sebetulnya ya, secara bahasa pun susah. Itu nanti apa gitu ya? Kolamu jadi apa? Kolamu he gitu ya, atau apa? Karena adanya kolamuhu dan kolamuha. Jadi secara natural pun sebetulnya kaum LGBT ini tidak bisa diterima gitu ya, karena hanya berpasangan gitu ya di dunia ini ya, laki-laki dan perempuan. Kemudian nanya Pak. Itu kalau di doanya itu kan Allah mafirlahu warhamhu wa'afihi ya, bukan wa'afihu ya. Nah, iya. Nah, kalau itu jadi si ujungnya itu jadi hu ini ya, dia tergantung dari ujung isimnya gitu ya, yang disambungnya. Contoh misalkan tadi ya fihi gitu ya. Kalau kalau dia fihi jadi tidak jadi fihu gitu karena sebelumnya dia kasroh, maka dia mengikuti. Ada fi-nya ya. Karena fi-nya kan Allah mafirlahu itu kan hu-nya itu hu-nya ini. Warhamhu juga hu-nya ini. Itu wa'afihi kan ada fi-nya ya, jadi fi gitu ya. Iya. Oh iya. Contohnya misalkan ini kolamun juga kalau di sebelumnya ada huruf jar misalkan. Ya. Misalkan li kolami. Nah, li kolami jadi li kolamihi gitu. Tidak li kolamihu gitu. Jadi ini ujungnya ngikutin si harokat yang sebelumnya gitu ya. Gitu. Contohnya ini juga hum gitu ya. Kita juga kan di Al-Quran alaihim gitu ya. Alaihim waladhdallin, tidak alaihum. Tapi alaihim karena sebelumnya kasroh gitu, alaihim. Ya nanti itu ada aturan-aturannya. Jadi tidak bisa alaihum. Kayak alaihi juga, Pak. Alaihi gitu ya. Gitu, alaihi juga ya, assalamun alaihi gitu. Itu tidak alaihu gitu ya. Kalau ala itu di Quran ada alaihu ya, apa ya? Aduh. Ada alaihu. Al-Fatah apa ya? Alaihullahi apa ya? Bentar saya coba. Nah, sebenarnya mungkin itu ada exception ya, cuman secara aturan itu harusnya alaihi ya. Tidak ada alaihu gitu ya. Iya, benar. Di Al-Fat ayat 10. Tapi nggak tahu itu kenapa sih. Wa man aufa bima ahada alaihullah. Coba Al-Fat ayat 10. Ini lagi fauqa aidihim faman wina alaihi nafsi wa bima ahada alaihullahu. Itu hak kayaknya deh, alaihullah. Bima ahada alaihullahu. Ya ini harusnya alaihi ya secara aturan nasib. Nanti ini mungkin saya cek ini i'rabnya seperti apa ya. Kenapa dia jadi alaihu gitu ya, harusnya secara aturan nahwu gitu ya, dia alaihi gitu ya.
Nah, seperti ini fasayutihi gitu ya. Dia juga hi gitu. Nah ini juga contoh bagus. Nah, nanti saya cek. Tapi secara umum gitu ya, kalau tidak ada pengecualian itu dia mengikuti yang sebelumnya. Kalau ala, maka dia ala itu kalau sukun gitu ya, maka dia ikutnya jadi hi gitu ya. Gitu. Kalau untuk laki-laki ya, kalau untuk perempuan ya tetap alaiha ya. Kalau perempuan tetap alaiha, tidak alaihi gitu ya. Makanya yang doa untuk perempuan itu ya. Hak gitu ya. Ya. Enggak, dia hak gitu. Supaya beda kan, ya. Karena kalau jadi hi juga ikut nanti jadi susah membedakan antara laki-laki dan perempuan ya. Gitu. Baik, nah itu lanjut juga yang ini contoh yang sekarang yang mukhotob ya, anta. Nah, anta kalau anta jadi ka, kola muka ya. Jadi kalau ujungnya ada ka, ini artinya dia adalah pengganti dari anta kamu. Misalkan dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu gitu ya, kepada kamu ya, kepada Allah ya. Iyyaka na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami meminta pertolongan ya. Iyyaka. Alaika misalkan, alaika salam, bagimu keselamatan. Nah, kalau antum, antuma, kuma ya, alaikuma, antum, kum gitu. Kolamukum gitu, atau assalamualaikum gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita assalamualaikum juga kalau cuman ke seorang itu bisa alaika salam ya. Tidak mesti assalamualaikum ya, tapi assalamualaik gitu. Tidak mesti assalamualaikum. Kalau assalamualaikum sebetulnya kan umum untuk banyak orang gitu ya. Kalau di ruangan ada banyak orang, assalamualaikum. Kalau ada satu orang saja, assalamualaikum, assalamualaikum ya. Kemudian kalau perempuan ada di ruangannya perempuan semua, tidak assalamualaikum, tapi assalamualaikum nak gitu ya. Keselamatan bagi kalian semua perempuan. Assalamualaikum nak ya. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan gitu ya, assalamualaikum yaitu dikumkan untuk semua gitu ya. Jadi mau laki-laki, mau perempuan, mau sendiri, mau dua orang, mau banyakan gitu, kita bisa menggunakan assalamualaikum. Apakah itu salah? Ya secara grammar sebetulnya salah secara grammar ya. Cuman kan grammar kan hanya aturan tertulis ya, yang penting itu bagaimana kita berkomunikasi gitu ya. Kebiasaannya. Jadi kan kita mengikuti kebiasaan gitu ya. Di Arab kebiasaan assalamualaikum digunakan untuk semua keadaan, ya udah kita pakai assalamualaikum aja. Tapi kalau kita mau bicara grammar sebetulnya itu salah gitu ya. Harusnya assalamualaikum gitu, kalau ke perempuan assalamualaika gitu ya. Assalamualaikum gitu kalau perempuan ya. Salam ke laki-laki, ketemu laki-laki assalamualaika gitu. Baik. Nah, yang terakhir ini yang ana nahnu. Kalau ana ini jadi ujungnya ada ya mutakalim ya, disebutnya ini ya mutakalim. Jadi kolamun jadi kolami. Kalau nahnu jadi kolamuna. Nah, contoh kolami misalkan kita suka dengar ada abi sama umi gitu ya. Abi sama umi itu kan dari abun dan amun gitu ya, ibu sama bapak. Nah, abi, umi artinya bapakku dan ibuku gitu ya. Makanya abi, umi. Jadi kalau di bahasa Arab kalau misalnya punyaku ya tinggal ditambah ya mutakalim aja. Pulpen misalkan kolamun. Pulpen saya jadi kolami. Mobil saya roti. Rumah baiti gitu ya. Ada baiti jannati, rumahku surgaku gitu ya. Jadi tinggal ditambah ya mutakalim saja. Jadi kalau rumahku tidak baitu anak ya. Jadi salah. Jadi kalau misalnya baitu anak itu tidak ada. Apalagi kalau anak baitun, nah itu salah lagi. Kalau itu artinya anak baitun artinya saya adalah rumah. Itu salah lagi. Jadi kalau mau nyebut ini rumahku, hadza
baiti gitu ya. Gitu. Baik, mungkin pelajaran hari ini sampai di sini ya. Nanti di minggu depan kita lanjut ke latihannya. Jadi hari ini kita ini penjelasannya dulu aja tentang isim domir ya. Nah, ini isim domir ini sangat harus dipahami baik-baik ya, betul itu, karena domir ini akan sangat sering sekali ada dalam bahasa Arab gitu ya. Tidak akan terlepas. Bahkan isim domir itu nanti ada isim yang tersembunyi ya. Dalam setiap fiil itu sebetulnya ada domirnya gitu, tapi domirnya nanti ada domir yang tersembunyi gitu ya. Gitu. Jadi domir harus baik. Jadi kalau dilihat di sini domir yang terpisah itu subjek, tapi domir yang yang tersambung itu kepemilikan gitu ya? Iya. Jadi kepemilikan ya dia juga tidak mesti kepemilikan ya, kalau misalkan alaika gitu ya, itu juga bukan menunjukkan kepemilikan kan, sebetulnya dia menjadi mudhof ilaih ya, pokoknya dia jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu kan tidak mesti kepemilikan gitu ya, tapi secara umum ya bisa diartikan juga kepemilikan, artinya tapi dia kedudukannya ya menjadi mudhof ilaih ya. Misalkan ini kolami, nah kolamun menjadi mudhof, ininya menjadi mudhof ilaih. Nah, ketika dia masuk domir, karena domir ini menjadi mudhof ilaih ya, dan isim yang disambungnya itu menjadi mudhof, maka kita ingat aturan mudhof. Aturan mudhof tidak boleh ada alif lam ya, dan tidak boleh ada tanwin. Maka tidak benar kalau kita menyebut al-kolami gitu ya. Tapi harus kolami ya gitu, atau baiti. Jadi tidak ada al baiti ya. Kalau ada al ya jangan dimudhof ilaihkan, diidhofahkan gitu ya. Jadi al baitu gitu, itu boleh. Tapi kalau rumahku ya, jadi tidak al baiti tapi baiti gitu ya, karena dia diidhofahkan gitu ya menjadi mudhof, dan domirnya menjadi mudhof ilaih ya di sini. Baik, ada pertanyaan lagi? Afwan, yang di luar konteks hari ini, bukunya ini satu buku ya? Yang ada mana? PDF-nya kali ya? Yang buku, ini? Ya, buku yang kita pakai ini. Itu Oh, ada ada PDF-nya begitu ya? Buku yang ini Mana atau yang belum ini? belum pernah ada buku buku pelajaran ini yang udah semuanya ini. Oh ya. Satu buku ini kan? Ini beda buku ya. Yang kalau ini Beda yang buku. mana? Yang ini kan buku utamanya ya, yang kita Darsul Lughoh. Nah, ini syarahnya. Oh, nanti ya ini di-share. Kalau yang ini ada syarahnya, ini juga beda kitab lagi ya. Kemudian kalau yang ini mah coret-coretan saya ini. Ini bukan. Ini Iya. Ya, ini bukan buku, ini coretan-coretan saya. Tapi kalau ini mau juga linknya, ini kan saya di cloud juga ya. Kalau linknya nanti saya share juga di grup. Sebenarnya ini sudah saya share juga sih. Mungkin nanti Pak Ende dimasukin grup aja ya. Grup. Iya nih grup, Pak Fauzi nanti dimasukin grup. Judulnya boleh, Subuhan sih, Subuhan. Tapi nggak apa-apa. Ya itu Subuhan dan kajian bahasa Arab ya gitu. Yang harus pindah ke Yokohama ini saya, enggak ya? Enggak apa-apa ya? Ke Fujigao. Sekali-sekali ke Yokohama gitu ya. Iya. Ya. Nanti kalau subuhannya udah agak siang, mungkin bisa ikut subuhan juga, Pak. Bukan ya. Apa aja yang begitu, Pak. Berapa jam ya? Au baku ya. Baik, mungkin itu saja. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, baik. Kalau tidak ada, kita tutup ya. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat pelajaran kali ini ya. Dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya.
kita tutup dengan doa ya, kafaratul majlis bersama-sama. Barang kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.